warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebaiknya sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan depan untuk memimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, kita membaca doa sebelum belajar. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu sekolah. Terima kasih. Nah ya. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Tunggu ya. Apakah ada siswa yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan ya. Sebelum belajar kita semua pasti ada yang namanya kesepakatan belajar. Ada yang masih ingat? Ya, oke. Adila? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ya. Alhamdulillah semuanya datang pada tepat waktu. Ada lagi yang masih ingat? Aida? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Kita harus berdoa ya supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Masih ada satu lagi? Oke ya, silakan. Tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama dalam pembelajaran. Tertib, memakai seragam, menjaga ketertiban selama pembelajaran ya. Kita harus berpakaian rapi dan selama belajar kita harus tertib ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, mungkin ada yang masih ingat tentang materi kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Oke, Saira silakan. Materi minggu kemarin yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Masih ada yang ingat apa pengertian dari coding? Coding adalah cara kita memberikan perintah langkah demi langkah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Langkah demi langkah kita melakukan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Ya. Oke, itulah yang kalian ingat. Sekarang kita mulai untuk belajar hari ini. Kita explain terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk berdiri. Ya.
berpikir komputasional dan literasi digital ya. Sebelum pembelajaran kita harus tahu apa yang namanya tujuan pembelajaran atau apa yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, siapa yang bisa bacakan? Silakan. Peserta didik mampu mengumpulkan pengetahuan tentang konsep-konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Dua. Peserta didik dapat menggunakan perangkat dan platform digital untuk belajar, berkomunikasi, dan berkreasi dengan etika dan keamanan. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan berpikir konsep-konsep dan penerapan komputasional dalam pengelolaan suatu data. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan perangkat platform digital untuk belajar, berkomunikasi, dan berkreasi dengan etika dan keamanan. Ya. Setiap siswa pasti sudah tahu yang namanya platform digital ya. Apa saja yang kalian gunakan di rumah atau sehari-hari? Handphone ya. Apa lagi? Laptop, komputer, itu namanya platform digital ya. Ini ibu ada yang namanya pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kamu menghadapi masalah yang sulit? Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya, silakan Teri. Ya, misalnya saat mengerjakan tugas kelompok yang aneh, saya mencoba membaginya menjadi beberapa tugas kecil agar lebih mudah dikerjakan bersama teman-teman. Oke, tepuk tangan ya. Kerjakan masalah secara bersama-sama atau tugas bersama-sama sampai kita mudah untuk menyelesaikannya ya. Yang kedua, bagaimana cara kamu mencari informasi di internet agar terpercaya? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Jawabannya, saya mencari dari situs resmi, memeriksa sumber, dan membandingkan informasi dari beberapa situs agar lebih yakin kebenarannya. Ya, oke, tepuk tangan untuk Nadia ya. Dia mencari situs yang resmi, berarti yang benar-benar terjadi atau nyata ya. Ada ya. Lanjut dengan sekarang ada video. Sekarang kalian amati identifikasi video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir belum? Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir.
Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.
juga manfaat literasi. Mari kita mulai dari pengertian literasi dan juga digital. Menurut KBBI, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca, sedangkan digital adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan angka dan penomoran. Sementara itu, pengertian literasi digital menurut Paul Gilster pada bukunya berjudul Digital Literacy pada tahun 1997 adalah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan informasi yang segala sesuatunya berkaitan dengan piranti komputer. Tapi menurut UNESCO, literasi digital itu tidak harus selalu berkaitan dengan komputer saja, tetapi juga bagaimana kemampuan kita dalam bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, dan juga inspiratif sebagai kompetisi digital. Ada 7 elemen penting menurut tim gerakan literasi digital Kemdikbud. Yang pertama adalah kultural, yaitu pemahaman terhadap konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu mereka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Dan yang terakhir adalah kritis dalam menyikapi konten. Selanjutnya adalah komponen literasi digital yang ditulis oleh Steve Miller pada tahun 2012. Yang pertama adalah social networking. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur pada sebuah aplikasi sosial media adalah komponen penting yang harus dimiliki oleh penggunanya. Yang kedua, transliterasi, yaitu upaya memanfaatkan berbagai perangkat untuk membuat konten, membagikan hingga mengkomunikasikannya. Nomor 3 dan nomor 4 berkaitan dengan privasi dan identitas digital. Pengguna harus mampu melakukan manajemen dan juga melindungi diri dari cybercrime atau kejahatan di dunia digital. Yang kelima adalah creating content, yaitu keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat konten. Contohnya Instagram, TikTok, YouTube, Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Yang nomor 6 adalah organizing and sharing content. Komponen ini merupakan keterampilan kita sebagai pengguna dalam mengatur dan membagikan konten informasi agar lebih mudah dan aman disebarkan kepada halayak umum. Nomor 7 adalah reusing or repurposing content, yaitu cara agar kita bisa mengolah dan memanfaatkan kembali konten yang sudah ada. Nomor 8 adalah filtering and selecting content. Komponen ini mengutamakan kemampuan kita untuk mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan melalui mesin pencari di internet. Nomor 9 adalah self-broadcasting, yaitu membagikan ide dan juga gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform. Tentunya hal ini dapat menjadi upaya kita berpartisipasi dalam kegiatan literasi digital. Tentunya ada banyak sekali manfaat dari literasi digital. Yang pertama, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian kita bisa mudah terhubung dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita pun bisa selalu update informasi terbaru. Itulah dia video pembelajaran pengantar literasi digital yang pertama. Sebelum diakhiri, ada tugas yang harus kalian penuhi, yaitu membuat learning journal berupa artikel dan juga rekaman suara dengan tema yang tertulis di video ini. Silakan catat dan pilih salah satu tema untuk mengerjakan tugasnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Ya. Nah, mungkin untuk sekarang kita berkenalan dulu aja. Nah, kita masuk nih. Di sini ada pengertian dari literasi dan juga ini. Kalian sudah menonton, mengamati tentang video 1 dan video 2 tadi ya. Sekarang ibu ingin bertanya, mungkin ada yang kalian bisa memaparkan tentang video 1 tadi. Ayo. Yang video 1 tadi.
tentang yang video 1. Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya, silakan Sakia. Media digital memiliki dampak besar pada diri sendiri dan orang lain. Penggunaan yang bijak mencegah penyebaran informasi palsu, menjaga privasi dan membangun lingkungan digital yang aman dan positif. Itu tentang video ke-2, ya. Ayo yang lanjut. Ada yang kedua tadi. Video yang ke-1 tentang berpikir komputasional. Sudah ada? Ya, Sakia. Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dapat diselesaikan oleh manusia atau mesin. Ya. Berarti video yang 1 tadi tentang berpikir komputasional. Berpikir untuk memecahkan suatu masalah, ya. Kalau yang kedua tadi tentang literasi digital, ya. Ini bahas dulu ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis, ya. Dan teknik-tekniknya ada 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, ya. Nah, ini teknik-teknik berpikir komputasional ini. Yang pertama dekomposisi tadi, yang artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani, ya, atau mudah diselesaikan. Itu teknik dekomposisi. Yang kedua, teknik pengenalan pola. Mengenali kemiripan atau keteraturan dalam masalah. Kemiripan itu sama dengan kesamaan, ya. Yang ketiga, teknik abstraksi. Yang artinya fokus pada informasi penting, mengabaikan yang tidak relevan. Jadi kita fokus pada informasi yang benar-benar terjadi, ya. Yang keempat, teknik algoritma, ya, adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu berarti langkah-langkahnya, ya, atau cara-caranya, ya. Nah, di sini ada contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita memasak, ya. Yang pertama, kita menyiapkan bahan. Itu termasuk teknik dekomposisi, ya. Kemudian mengenali pola memasak dari resep yang mirip. Mengenali pola berarti mengetahui pola atau caranya, ya. Itu termasuk pengenalan pola. Kemudian fokus hanya bahan penting untuk resep tersebut. Berarti mengambil bahan yang penting atau resep yang penting saja, ya. Termasuk teknik abstraksi, ya. Kemudian mengikuti langkah-langkah resep, termasuk algoritma. Itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian video yang kedua tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan suatu informasi melalui teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Jadi kalian harus bertanggung jawab.
video pembelajaran. Mungkin kalian sudah sering ya presentasi ya. Contoh literasi digitalnya yaitu menggunakan aplikasi seperti PowerPoint, Canva, atau Capcut untuk membuat konten informatif ya. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan yang mana? PowerPoint? Yang sering ya, Capcut ya. Di Canva? Sudah? Kan? PowerPoint? Sudah? Ya. Sudah paling kita sudah tahu ya yang namanya di literasi digital ya. Nah, sekarang karena suasana sepertinya lapangan kita breaking dahulu ya. Berdiri. Biar kalian jadi semangat lagi ya. Ya. Five, four, 3, 2.
Yang kedua, audio recording ya. Silakan anaknya buka ini kelompoknya. Yang ketiga, kelompok kinestesi. Silakan anak-anak dikerjakan KPD-nya ya. Di sini yang namanya kelompok visual tadi melihat gambar ya, mulai dari sini. Kelompok 2 auditory. Yang ini. Ini kelompok estetik. Di sini Ibu ada 3 penilaian ya. Pertama, penilaian sikap. Dari awal Ibu sudah menilai kalian ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan ya. Nanti ada tugas individu ya. Itu penilaian pengetahuan kalian masing-masing ya. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Nanti kalian Ibu buat tugas yang mandiri, kirim lewat link lewat WA ya, membuat konten. Itu nilai keterampilan ya. Bagaimana? Apa ada kesulitan?
Nah. Disebutkan satu persatu langkah demi langkah ya. Tapi kelompok ini ada yang bertanya? Atau mengalami kesulitan? Tidak ya? Enggak ya? Visual bagaimana? Ada kesulitan? Langsung jawab. Yuk anak-anak ya, sambil kerja atau sambil mengerjakan tugas, siapkan untuk moderator, pemateri dan penulis ya, untuk menjawab pertanyaan nanti. Siapkan ya. Siapkan moderator, penulis dan materinya. Siap?
presentasinya di depan kelas, saya di depan ya. Siapkanlah yang tadi apa? Generator, menulis dan pemateri ya.
Gimana kelompok ini? Selesai? Sudah selesai lo? Belum ya? Oke ya. Sekali lagi. Suara? Selesai? Tunggu ya. Oke, bagaimana sudah selesai? Nah, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu ya. Baiklah, kita akan mempresentasikan apa yang telah kalian pahami tentang tugas tadi ya. Yang pertama, untuk kelompok visual, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ayo. Silakan kelompok visual.
presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul berpikir komputasional dan literasi digital. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, izinkan pula kami dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisna sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Karunia Harun sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Nadia Ikanka. Perkenalkan, nama saya Veronica sebagai menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Zakia sebagai penulis. Kepada saudara kami persilakan untuk menyatakan moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Judul diskusi kami adalah berpikir komputasional dan literasi digital. Apa yang dimaksud komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan struktur untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Untuk masalah literasi digital kami memiliki 2 contoh, yaitu 1. Mencari informasi tugas sekolah di internet dan membuat konten presentasi untuk menggunakan aplikasi Canva. Setelah kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, apakah ada yang belum mengerti? Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi dari ini diskusi kelompok visual? Silakan. Nama saya Sari Ibrahim, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Berdasarkan diagram konsep, bagaimana hubungan antara berpikir komputasional dan literasi digital? Perkenalkan, saya Nadia Ikanka. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya. Jawabannya, berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Sedangkan literasi digital membuat kita mampu mengakses, memahami, dan membuat informasi di media digital. Keduanya saling mendukung agar kita menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan bijak. Apakah saudari Seri mengerti? Untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa penting menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab? Baiklah, kepada saudara Samir, berikanlah kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan. Beri waktu untuk kelompok visual ya untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Baik, jawaban sudah kami terima. Perkenalkan, saya Faira Nadifa. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zamir. Karena media digital memiliki dampak besar pada diri sendiri dan orang lain. Penggunaan yang bijak mencegah penyebaran informasi palsu, menjaga privasi, dan membangun lingkungan digital yang aman dan positif. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban kelompok visual? Ya? Informasi, readable dan muat ya. Sudah selesai? Baiklah, sudahlah hasil presentasi dari kami.
kami pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan? Kelompok 2. Ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tangan dulu. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok Zuhari. Silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Berpikir Komputasional. Perkenalkan, nama saya Junun Rahayu sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tuhan Silian. Perkenalkan, nama saya Ramon Susilo. Perkenalkan, nama saya Terima Syukur sebagai moderator. Saya Zahra Munjai Syafia dan saya Serius Garis. Saya persilahkan untuk Nadi Okta untuk membacakan hasil diskusi. Komposisi memecahkan kegiatan belajar menjadi mata pelajaran, waktu belajar, dan tugas harian. Mengenal pola adalah melihat jadwal pelajaran sekolah untuk mengenali waktu yang biasanya kosong. Atraksi adalah fokus pada mata pelajaran utama dan waktu yang tersedia setiap harinya. Algoritma menyusun langkah, pilih pelajaran tertentu, waktu, buat tabel jadwal mingguan. Sebelum kami menutup presentasi kami, apa ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Nadia ya. Silakan. Saya Siti Nangka, saya diwakilkan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana penerapan langkah dan komposisi dalam menyusun jadwal pelajaran? 1 minggu. Oke, masih ada pertanyaan? Dari kelompok saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pengenalan pola penting saat membuat pelajaran? Baiklah, untuk dari Nadia dan saudari Cahya, kemudian saya berikan kelompok kami waktu menjawab. Baiklah, jawaban silakan dipersilakan. Saya persilakan untuk saudari Seri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nadia. Langkah dekomposisi dilakukan dengan memecahkan kegiatan belajar menjadi bagian-bagian kecil, seperti dalam langkah pembelajaran, waktu belajar yang tersedia, dan tugas harian yang harus diselesaikan. Ya, bagaimana? Apa ada tanggapan dari kelompok lain dari jawaban kelompok 2? Atau kelompok auditori? Tidak ada? Dan saudara Okta akan menjawab pertanyaan dari saudari Cahya. Mengenal pola membantu menemukan kesamaan dan kebiasaan dalam jadwal, seperti waktu yang sering kosong,
atau jam belajar paling efektif sebagai jadwal yang dibuat menjadi lebih realistis dan efisien. Bagaimana? Ya, saya mengerti. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, terima kasih ya. Kelompok. Selanjutnya kelompok kinestetik ya. Silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Nadila, saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Abdul Samir, saya sebagai pemateri. Saya Anissa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siap. Perkenalkan, nama saya Sumayani Cahya Sumayani sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Anissa. Baik, kami telah memperkenalkan anggota kami. Sekarang silakan saudara Samir dan saudari Anissa untuk menjelaskan materi yang berjudul evaluasi konten digital. Nama situs atau media sosial yang kami kunjungi adalah www.sintindonesia.com. topik yang kami temukan. Tips belajar efektif selama ujian. Apakah sumber yang kami kunjungi saya? Ya, karena situs ini merupakan media berita resmi yang sering dikutip banyak media. Dan apakah konten yang kami temukan hoax atau fakta? Fakta, karena informasinya berdasarkan hasil penelitian dan narasumber ahli. Apa sifat tulisan terhadap konten ini? Membagikannya kepada teman dan menerapkan tipsnya saat belajar. Materi telah dibacakan oleh saudara Zamir dan saudari Anissa. Adakah kelompok lain yang kurang paham dan ingin bertanya? Ayo, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Perkenalkan, saya Kahlia Rika. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa situs www.cnnindonesia.com dapat dianggap sebagai sumber terpercaya? Ya, jawaban dari saudari Fahira kami terima. Izinkan kami mencari jawaban terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, saudara? Ya, jawaban dari saudari Fahira sudah kami temukan kepada saudari Salsa. Perkenalkan, nama
komputasional dan literasi digital ya. Adalah dua keterampilan yang penting di era yang paling melengkapi dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah yang cerdas dan pengguna teknologi yang bijak ya. Mungkin untuk materi yang minggu akan datang ya, tentang etika dari kecerdasan dan risiko kecerdasan artifisial ya. Dan anak ini melakukan namanya refleksi ya. Sekarang apa yang kamu pelajari dari materi tadi? Tulis. Mungkin ada yang Lisa nanti yang menjawab ya. Bisa silakan. Tempel. Ayo cepat tempel. Yang sudah selesai silakan. Silakan tempel ya. Silakan tempel referensinya ya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,